Bu Mega. Assalamualaikum. Apa kabar Bu Mega? Waalaikumsalam Bu Pramesti. Alhamdulillah kabar saya baik Bu. Walaupun saya agak sedikit meriang. Hanya saja eh, saya memiliki sedikit problem nih Bu. Ada yang bisa saya bantu Bu Mega? Jika Bu Pramesti tidak sibuk, boleh tidak Bu kita berbincang-bincang sebentar? Tentu saja boleh Bu. Kebetulan saya sedang ada waktu kosong nih. Ngomong-ngomong, apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita nantinya Bu? Begini Bu, saya ingin menemukan solusi dari permasalahan yang saya miliki. Mungkin setelah saya cerita sama Bu Pramesti, saya bisa mendapatkan gambaran atas apa yang perlu saya lakukan. Memangnya ada masalah apa Bu Mega? Jadi begini Bu, saya kan sekarang ngajar di kelas 5. Nah, salah satu dari murid saya itu seorang anak laki-laki seperti ada yang hiperaktif Bu. Jadi dia itu tidak bisa fokus dalam belajarnya. Sebenarnya dia bukan kriteria anak yang nakal. Hanya saja saat pembelajaran sedang berlangsung, dia seringkali mengajak ngobrol temannya. Sehingga temannya sering merasa terganggu. Di samping itu, dia juga sering sekali berjalan-jalan ke sana kemari saat pembelajaran sedang dilaksanakan. Pokoknya nggak bisa anteng gitu loh Bu, kayak anak yang kelebihan energi. Itu yang membuat saya sedikit pusing menghadapinya Bu Pramesti. Baik Bu. Tadi Bu Mega bilang ada satu murid di kelas Bu Mega itu yang bisa dikatakan hiperaktif. Gitu ya Bu. Karena memiliki kelebihan energi. Kemudian anaknya juga tidak nakal, hanya saja sering kehilangan fokus pada waktu belajar dan lebih senang mengajak temannya mengobrol. Ketika pembelajaran sedang berlangsung, suka berjalan ke sana kemari, serta ketika pembelajaran sehingga teman-temannya itu, yang lainnya itu merasa terganggu. Seperti itu, nggih Bu. Betul nggih Bu? Betul Bu, tepat seperti itu. Dari yang Ibu Mega ceritakan tadi, apakah Bu Mega sudah menelusuri penyebab dari masalah ini? Kalau untuk menyelusuri secara langsung belum ya Bu. Saya hanya dulu waktu dia di kelas 4 sering ngobrol sama orang tuanya. Jika anaknya itu termasuk anak yang unik. Dikatakan unik itu seperti ini. Ketika dia mendapatkan tugas pekerjaan rumah dari gurunya, dia tidak pernah mau mengerjakannya. Nah, dia hanya mau mengerjakan jika orang tuanya memberikan kata-kata pujian. Misalnya seperti ini. Ayo Le, tugasnya dikerjakan. Anak pinter kok, anak bagus. Nanti kalau besar jadi dokter ya. Gitu. Seperti itu Bu, pengamatan yang sudah saya lakukan. Kemudian dari pengetahuan yang sudah Ibu lakukan, mengapa dan apa yang menyebabkan anak tersebut
tersebut melakukan hal seperti itu, Bu? Saya rasa anak tersebut merasa bosan kali ya, Bu, dengan pembelajaran yang saya berikan. Mungkin dia merasa pembelajaran yang saya berikan itu sangat monoton, sehingga tidak menarik buat dia. Kemudian akhirnya dia mengambil kesimpulan jika mengobrol dengan temannya itu jauh lebih asik dan menyenangkan. Padahal sebenarnya itu tidak baik dia lakukan. Begitu juga saat dia mengobrol sendiri dengan temannya dan berjalan-jalan saat proses pembelajaran berlangsung. Dia tidak pernah merasa bersalah. Dan waktu saat dia masih duduk di kelas 4 dulu, atas apa yang dia lakukan, guru kelasnya juga tidak pernah menegurnya, Bu. Oh, seperti itu. Nah, kira-kira seperti apa kondisi ideal yang Bu Mega harapkan daripada murid tersebut? Tentu saja saya mengharapkan murid saya tersebut bisa lebih fokus dalam mengikuti pelajaran saya, Bu. Dia sama-sama fokus seperti murid-murid saya yang lainnya dan tidak bermain sendiri saat pembelajaran saya sedang berlangsung. Kalau begitu, apakah ada yang bisa Bu Mega lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar murid itu untuk bisa lebih fokus? Mungkin saya akan terapkan segitiga restitusi, Bu, untuk menstabilkan identitas dia dengan harapan agar dia bisa menyadari akan kesalahannya dan mempunyai rasa tanggung jawab untuk memperbaiki kesalahannya tersebut. Kemudian saya juga akan melakukan dan menerapkan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik saya, yaitu dengan memperbanyak kegiatan ice breaking serta memilih media pembelajaran yang menarik agar siswa berminat dan bisa fokus untuk belajar bersama. Baiklah, Bu. Apakah ada kira-kira metode yang pernah berhasil Ibu lakukan di kelas? Oh, ada, Bu. Metode yang saya lakukan yaitu membuat ice breaking dengan pesan berantai. Wah, luar biasa Bu Mega. Jika kita rating nih Bu Mega dari angka 1 sampai 10, menurut Bu Mega seberapa tingkat keberhasilan metode itu untuk menarik minat belajar murid, Bu? Kalau saya berikan peringkat, menurut saya itu antara 8 sampai 9, Bu. Baiklah, selanjutnya apa saja rencana yang akan Bu Mega lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya? Rencana yang akan saya lakukan yaitu saya akan menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi yang diselingi dengan kegiatan ice breaking yang menarik, serta saya akan rajin mengupdate segala informasi dari media sosial ataupun internet terkait cara mengajar
yang berpihak pada peserta didik sehingga tercapai tujuan pembelajaran baik dari segi siswa maupun saya sendiri selaku pendidik, Bu. Baik, Bu. Siapa yang bisa membantu Bu Mega dalam menyusun maupun melaksanakan rencana tersebut? Yang membantu saya dalam menyusun rencana ini tentunya adalah kepala sekolah, kemudian rekan sejawat, dan tak lupa saya akan berkolaborasi dengan wali murid, Bu, atau orang tua siswa. Oh iya, kira-kira berapa lama Bu Mega waktu yang Ibu butuhkan untuk melakukan rencana tersebut? Sepertinya tidak membutuhkan waktu yang lama, Bu. Hal ini akan saya terapkan secepat mungkin. Hanya saja mungkin dalam pencapaiannya membutuhkan waktu yang lama. Karena tidak ada sesuatu itu yang instan, Bu. Betul, Bu Mega. Baiklah, Bu Mega. Semoga rencana itu berjalan dengan lancar ya, Bu. Amin. Terima kasih, Bu Pramesti. Bagaimana perasaan Bu Mega setelah kita berbincang sejenak ini tadi, Bu? Alhamdulillah, saya jadi lega, Bu, sekarang. Saya senang karena saya merasa menemukan solusi dari perbincangan kita tadi, Bu. Syukurlah kalau begitu, Bu. Apakah ada hal lain yang ingin Ibu Mega sampaikan? Saya rasa sudah cukup, Bu. Terima kasih, nggih, Bu Pramesti, atas waktunya. Sudah bersedia meluangkan waktunya untuk menemani saya dalam berbincang dan membantu saya dalam menemukan solusi atas permasalahan yang saya miliki. Terima kasih banyak, nggih, Bu Pramesti. Saya senang bisa mendengarkan cerita dari Bu Mega. Sama-sama, Bu. Semoga kita bisa terus saling berbagi. Sampai jumpa di lain waktu ya, Bu. Nggih, Bu Pramesti. Terima kasih, Bu. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum Bu Pramesti. Waalaikumsalam, Bu Mega. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Pramesti? Alhamdulillah, baik, sehat walafiat, Bu. Saya berharap Bu Mega juga dalam keadaan sehat pada siang hari ini. Alhamdulillah. Saya di sini juga sehat-sehat kok, Bu. Oh iya, eh, ngomong-ngomong, kalau nggak salah, kemarin katanya Bu Pramesti ingin berbincang-bincang sebentar dengan saya. Kira-kira ada masalah apa ya Bu Pramesti? Iya, Bu. Jika Ibu tidak sibuk, boleh kita berbincang-bincang sebentar, Bu. Tentu saja boleh Bu Pramesti. Ngomong-ngomong, yang ingin Ibu sampaikan dan ingin Ibu harapkan dari percakapan kita nanti, apa ya Bu? Saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya ini, Bu. Mungkin setelah saya ceritakan pada Bu Mega, saya bisa mendapat gambaran atau pencerahan dari apa yang bisa saya lakukan. Memangnya permasalahan Bu Pramesti apa ya kalau boleh saya tahu? Jadi begini, Bu. Saya itu memiliki satu murid, yaitu laki-laki, yang ketika kegiatan pembelajaran, murid tersebut kurang semangat dalam belajar, Bu. Sukanya itu usil, jahil. Terkadang murid saya itu juga mengajak ngobrol temannya. Jadi suka mengganggu temannya yang fokus belajar. Dan murid saya tersebut juga jarang mengerjakan tugas atau jarang mengikuti kegiatan, Bu. Itu yang membuat saya sedikit agak pusing, Bu. Dan jika pun mau mengerjakan tugas, itu pun karena ada paksaan dari ibunya, Bu. Karena setiap hari ibunya itu selalu menunggui anak tersebut di luar kelas. Jadi ketika ada tugas, anak tersebut langsung keluar kelas dan tidak mau mengerjakan. Namun karena ada ibunya yang ada di luar kelas tadi, jadi anak tersebut mau mengerjakannya. Itu permasalahan saya, Bu. Oh iya Bu. Jadi gini, Bu Pramesti mempunyai permasalahan bahwa ada seorang muridnya yang kurang semangat dalam belajarnya. Kemudian dia juga usil dan jahil kepada temannya dan tidak mau mengerjakan tugas. Begitu ya, Bu? Apakah Bu Pramesti sudah menelusuri apa penyebab dari permasalahan tersebut? Iya, Bu. Sudah, Bu. Saya sudah melakukan pendekatan dan menanyakan mengapa anak tersebut tidak mau mengerjakan tugas dan selalu usil dan jahil kepada temannya. Lalu dari pengamatan Ibu Pramesti, mengapa murid tersebut tidak mau mengerjakan tugas, Bu? Jadi gini, Bu, setelah saya amati dan menanyakan langsung kepada anak tersebut, ternyata anak tersebut itu tidak menyukai kegiatan menulis. Ketika saya menulis atau menggambar di papan tulis, anak tersebut langsung keluar dan langsung ikut ibunya di luar kelas. Terkadang anak tersebut juga jahil dan usil kepada temannya. Namun, jika dipaksa oleh ibunya untuk mengerjakan, untuk memperhatikan saya di kelas, nah anak tersebut baru mau mengerjakan kegiatan dari saya. Itu pun dari pengamatan saya, Bu. Kemudian, kira-kira kondisi ideal bagaimana yang Ibu Pramesti harapkan dari anak tersebut? Saya tentu saja mengharapkan murid saya itu
bisa mengikuti kegiatan saya dengan baik, Bu, seperti dengan murid-murid yang lainnya. Kalau begitu, ada yang bisa Ibu Pramesti tingkatkan dalam memotivasi belajar murid tersebut, Bu? Jadi berdasarkan pengamatan, ternyata saya itu kurang menerapkan pembelajaran menarik, Bu. Sehingga anak kurang semangat dalam pembelajaran yang saya terapkan. Jadi Bu, hal yang akan saya lakukan yaitu nantinya menerapkan metode pembelajaran yang ada pada diri anak, yaitu memperbanyak ice breaking dan memilih media pembelajaran yang menarik agar anak tersebut minat untuk belajar dengan saya. Terus Bu Pramesti, apakah ada metode yang digunakan oleh Ibu Pramesti tersebut dan sudah berhasil? Oh iya, ada Bu. Metode yang pernah saya lakukan yaitu membuat ice breaking dan melakukan kegiatan project. Seperti itu, Bu. Luar biasa sekali Bu Pramesti. Jika di rating antara nomor 1 sampai 10, berapa Bu kira-kira tingkat keberhasilan dalam metode yang Ibu terapkan tadi? Kira-kira antara 8 sampai 9, Bu. Oke, selanjutnya apa rencana yang akan Ibu lakukan dan bagaimana langkah-langkah yang akan Ibu ambil? Baik, Bu. Langkah-langkahnya yaitu saya akan membuat pembelajaran yang bervariasi dan diselingi dengan kegiatan ice breaking yang menarik dan cara mengajar saya yang berpihak pada murid. Dan agar tercapai tujuan pembelajaran baik dari segi murid maupun dari segi pendidik. Oke. Kemudian Bu Pramesti, siapa saja yang bisa membantu Bu Pramesti dalam menyusun maupun melaksanakan rencana tersebut? Yang bisa membantu saya dalam menyusun maupun melaksanakan rencana tersebut yaitu ada kepala sekolah, rekan sejawat. Oh ya, dan tak lupa saya juga berkolaborasi dengan wali murid atau orang tua murid, Bu. Kira-kira berapa lama Bu waktu yang Ibu butuhkan untuk melakukannya? Sepertinya tidak membutuhkan waktu lama, Bu. Hal ini akan saya terapkan secepat mungkin. Kalau tidak besok ya lusa, Bu. Hanya saja mungkin pencapaiannya itu yang akan membutuhkan waktu yang lama. Bu Pramesti, kapan Ibu bisa melaksanakan rencana ini? Insya Allah cepatnya, Bu. Akan saya terapkan agar murid itu mendapat hak belajar sehingga terlaksana pembelajaran yang sesuai dengan yang diinginkan, baik bagi murid maupun bagi pendidik. Ya, terus kemudian Ibu Pramesti ya, komitmen yang seperti apakah yang akan Bu Pramesti lakukan agar rencana Ibu ini berjalan dengan baik? Ya, saya akan konsisten, Bu, secara terus-menerus mengupdate segala informasi dan berkolaborasi dengan rekan sejawat, dengan kepala sekolah, dan berbagi praktik baik dengan guru, baik sekolah maupun luar sekolah, untuk meningkatkan kompetensi guru dari saya sebagai seorang pendidik. Jadi bisa menerapkan pembelajaran di kelas dengan berbagai metode
dan gaya belajar yang menarik. Sehingga kehadiran saya itu di kelas itu selalu dirindukan murid atau peserta didik saya, Bu. Baik, Bu Pramesti. Adakah dukungan dari Bu Pramesti kira-kira yang Ibu butuhkan? Di sekolah saya, dukungan sarana dan prasarana dan moral sudah saya dapatkan, Bu, di sekolah, baik dari kepala sekolah maupun dari rekan sejawat. Mungkin dukungan internal dari saya yang konsisten dalam menjalaninya, Bu. Baiklah, Bu Pramesti. Semoga rencana Ibu berjalan dengan lancar ya, Bu. Amin. Bagaimana perasaan Bu Pramesti sekarang setelah berbincang sejenak tadi? Masya Allah, lega sekali Bu, dan senang sekali saya merasakan telah menemukan solusi dari perbincangan ini tadi, Bu. Syukurlah kalau begitu. Kira-kira masih ada hal lain tidak, Bu, yang ingin disampaikan ke saya? Saya rasa cukup, Bu. Terima kasih banyak, nggih, Bu Mega, sudah meluangkan waktunya, sudah berbincang-bincang dengan saya, sehingga saya bisa menemukan solusi dari permasalahan ini. Terima kasih banyak, nggih, Bu Mega. Sama-sama, Bu Pramesti. Saya juga sangat senang mendengarkan cerita Ibu. Semoga kita bisa terus saling berbagi ya, Bu ya. Iya, Bu. Sampai jumpa lagi, nggih, Bu Mega. Sampai jumpa, Bu Pramesti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.